biasanya jawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada tiga. Yang pertama itu Resa, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Papa Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Papa Dino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya kan itu aja. Bang, mungkin saat ini sampai saat ini Resa udah mencari ayah kandungnya atau mungkin mengetahui Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kalau ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu, kita biarkan dengan ya kan, dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Mungkin dari Resa sendiri ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Resa merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Denada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Resa, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya. Jadi bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Resa kan dari situ. Meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen. Tapi Resa sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan gitu sama Om gitu kan. Tapi dari Resa sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Resa untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Resa sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung langsung hubungin Resa gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, lebih ke takut aja. Takutnya kan mau dan dikecewakan, ditolak atau bagaimana Resa? Iya, takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu Resa di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Misal kamu mungkin sudah mengetahui bahwa Denada sudah mendatangi Paris untuk mengurusi pengasuhan sebagai anak dan Kalau kamu Resa sendiri belum. bagaimana? Akhirnya kamu minta kemarin pengakuan ini pengennya disahkan di Paris, Iya. dilakukan oleh Denada. Kamu Ya kan harus dilakukan dulu, Kak, baru Resa. sudah dilakukan Kabarnya kan Resa belum dipanggil, belum ketemu. Bang, kalau misalnya Denada merendahkan diri sedang belajar buat meminta maaf dengan ikhlas dengan Bapak Martin dan Resa, mungkin kedepannya juga akan kita bicara juga itu dicabut atau tetap dilanjutkan. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada, Bang. Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul diakui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Resa saja nggak nyampe. Apalagi ke saya selaku anaknya
mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Rasa tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu seperti apa? Iya, Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Tapi kan udah diakuin Reza sama Mama Denada sendiri. Kenapa nggak coba langsung manggil sebutan lagi? Ya kembali lagi, canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau boleh tahu. Iya ngajak ketemu. Oh, ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Hmm. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Reza kan di Jakarta kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa nggak langsung aja. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin gitu. Tapi Denada kan ini sudah lagi ada di Jakarta, dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak ya kamu juga mau seperti apa atau mungkin Udah ada kamu sebagai sabar. anak jadwal tante mbak ayo ketemu mbak gitu. Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak maksudnya memulai jadwal kayak ayo ketemu nih saya sudah di Jakarta segala macam bla bla bla. Udah ada sabar. Tapi balas dari dia ada Belum Setelah dibalas. pembahasan, belum balas. Ya tadi menunjukkan nama saya, balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia, tentunya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil Mbak, kalau sekarang masih panggil Mbak, mau panggil Ibu atau gimana, itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil Mbak, ujung-ujung panggil Ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya mau ngomong gimana semuanya? Itu. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya, retorik ya kalau saya jawab di sini ya. Next, mungkin. Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang pergi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya aja. Reza mengalir. Bang tadi kan bilang belum bertemu dengan Denada ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya berikut. Beredar kabar katanya Denada mau respon dulu ke media, mungkin itu bagaimana Bang? Denada memilih untuk ketemu media dulu daripada bertemu dengan Reza. Ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza, karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang hidungnya dia mulai kecil daripada dia. Udahlah ngomong saja lah sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retolak ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini nih gimana caranya? Konferensi pers dulu, kan lucu. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama komunikasinya? Jawab lah ya. Kemarin sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu, karena kemarin ya Allah ya udahlah alhamdulillah kalau soal itu nggak perlu dijawab lah.
Ya, kan pasti kakak semua harus tahu Reza ada di mana. Masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, dia juga haruslah kayak minta maaf juga, bertemu juga. Itu keinginannya. Satu lagi